Kalau kita ngomongin Manchester United sekarang, pasti ada satu nama yang langsung kepikiran. Bruno Fernandes, ya kan? Buat banyak orang, dia ini udah kayak jantung dan jiwanya tim. Maestro, pemimpin, semuanya deh. Tapi, di balik itu semua ada sebuah teka-teki yang bikin penasaran. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Coba deh perhatiin dia di lapangan. Dia tuh bukan cuma sekedar pemain, tapi benar-benar jadi mesin penggeraknya Manchester United. Hampir semua serangan, ya mulainya dari kaki dia. Bisa kebayang nggak sih, tim ini tanpa Bruno? Kayaknya mustahil banget. Nah, ini dia. Angka 12. Angka ini aja udah cukup buat ngejelasin segalanya. 12 kali assist. Ini yang bikin dia ada di puncak klasemen Premier League. Di liga sekeras ini, dia jadi rajanya para kreator. Keren banget kan? Oke, dan ini bukan cuma soal assist biasa loh. Coba lihat tabel ini. Dia nomor 1 di semua kategori penting. Assist dari bola mati, nomor 1. Peluang yang diciptakan, nomor 1 juga. Umpan terobosan, sama, nomor 1. Ini jelas bukan kebetulan. Ini bukti kalau dia itu arsiteknya yang ngerancang, ya bisa dibilang setiap serangan tim. Tapi pemain sehebat ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba ya. Pasti ada perjalanannya. Nah, perjalanan dia keliling Eropa inilah yang nyebentuk dia jadi seperti sekarang. Yuk, kita lihat dari awal. Jadi, Italia itu ibarat sekolah pertama buat dia, tempat dia ditempa selama 5 tahun. Tapi, momen meledaknya itu pas dia balik ke Portugal gabung sama Sporting CP. Coba bayangin, seorang gelandang bisa cetak 33 gol dalam satu musim. Gila kan? Ya wajar aja, setelah itu, panggilan dari Old Trafford datang dan, ya, sisanya adalah sejarah. Nah, begitu sampai di Manchester United, perannya jadi lebih dari sekedar pemain. Dia seolah-olah jadi dua sosok sekaligus, sang kapten yang jadi panutan, dan sang bunglon yang bisa beradaptasi sama taktik apapun yang dikasih ke dia. Nih, dengerin deh apa kata manajernya sendiri, Erik ten Hag. Menurut dia, Bruno itu bukan cuma soal taktik di lapangan, dia itu contoh yang hebat. Dia jadi standar energi, standar kecerdasan yang harus diikuti sama semua pemain lain. Ini pujian yang luar biasa loh. Dan ini deh nih, bukti kecerdasan taktisnya. Di satu sisi, kita lihat Bruno yang biasa kita kenal. Nomor 10 klasik, nusuk ke depan, bikin peluang. Tapi di sisi lain, di bawah Ten Hag, dia bisa berubah. Dia bisa mundur lebih dalam, jadi semacam deep lying playmaker. Kayak Pirlo gitu, yang ngatur permainan dari belakang. Punya pemain sefleksibel ini tuh langka banget. Oke, dia sepenting itu, sevital itu buat tim. Logikanya, masa depannya di klub harusnya aman dong, ya kan? Tapi, nah disinilah ceritanya jadi sedikit, rumit, penuh tanda tanya. Sekarang kita ngomongin soal duit. 15,6 juta pound sterling. Itu gajinya per tahun. Angka segede ini tentu aja bikin dia jadi sorotan. Dan ya, ini jadi faktor yang penting banget dalam setiap obrolan soal masa depannya. Lihat deh grafik ini. Ini ngejelasin semuanya. Perhatiin lonjakannya. Dari yang tadinya nggak sampai 1 juta euro di Italia, sekarang jadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Kenaikan ini bukan cuma soal angka ya, ini cerminan status dia, bahwa dia ada di puncak dunia sepak bola. Nah, ini yang menarik. Waktu dia diwawancara media Inggris, ceritanya tuh jelas banget. Dia ngerasa diinginkan sama klub. Dia bahkan bilang manajer dan klub ingin saya bertahan. Kedengarannya sempurna banget kan? Gak ada masalah sama sekali. Tapi beberapa waktu kemudian, pas dia ngobrol sama media di negara asalnya di Portugal, ceritanya berbalik 180 derajat. Tiba-tiba dia bilang, klub ingin saya pergi. Hah? Ini kan pernyataan yang bukan cuma beda, tapi benar-benar hancurin cerita yang pertama tadi. Jadi bingung kan? Kita sekarang punya dua cerita yang nggak mungkin dua-duanya benar. Di satu sisi, dia dibilang bagian penting dari proyek tim. Di sisi lain, dia malah ngerasa kayak mau diusir. Jadi, yang benar yang mana nih? Pesan-pesan yang simpang siur ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan paling penting. Jadi gimana sebenarnya masa depan dia di Old Trafford? Oke, secara kontrak sih dia masih aman sampai 2027. Tapi umurnya sekarang udah masuk 31 tahun, jadi udah masuk fase akhir karir. Nah, yang paling bikin penasaran ada laporan yang bilang kalau dia sendiri yang ngerekomendasiin penggantinya ke klub. Ini aneh kan? Apakah ini tindakan seorang kapten yang peduli sama masa depan klubnya? Atau ini justru langkah pertama dia buat buka jalan keluar? Nah, inilah inti dari teka-teki seorang Bruno Fernandes. Statistiknya nunjukin dia nggak tergantikan. Kepemimpinannya nggak perlu diraguin lagi. Tapi omongannya sendiri penuh misteri. Jadi apa yang sebenarnya lagi kita lihat? Apakah dia lagi membangun warisannya sebagai legenda klub? Atau justru lagi ngerencanain jalan keluarnya? Untuk saat ini, kayaknya cuma dia yang tahu jawabannya.